Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Alfarisa dengan nomor NIM 860193926 dengan prodi S1 PGSD UPBJJ UT Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dan tentunya relevansinya bagi generasi muda, dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Lahirnya Pancasila berawal dari sejarah panjang Indonesia yang pernah dijajah selama ratusan tahun. Penjajahan tersebut membuat rakyat menderita dan menumbuhkan semangat untuk merdeka. Keinginan untuk bebas inilah yang mendorong para tokoh bangsa memikirkan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui badan ini, para tokoh bangsa berdiskusi dan menyampaikan gagasan mereka untuk merumuskan dasar negara yang bisa menyatukan keberagaman di Indonesia. Dari proses tersebut, akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara yang berisi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyiapkan hal-hal penting yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia merdeka, termasuk dasar negara. Pada sidang pertamanya, BPUPKI membahas tentang dasar negara yang akan dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Beberapa tokoh seperti Bapak Insinyur Soekarno, Bapak DRS Muhammad Hatta, dan Bapak Mr. Supomo menyampaikan pendapat dan gagasan mereka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses perumusan dasar negara, dibentuk sebuah kelompok kecil yang disebut Panitia 9, yang terdiri dari tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Panitia ini bertugas merumuskan hasil sidang BPUPKI menjadi lebih jelas dan terarah. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi rumusan awal Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat itu, bunyi sila pertama masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, rumusan ini kemudian menjadi dasar penting dalam pembentukan Pancasila, meskipun pada akhirnya mengalami perubahan agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI sebagai panitia yang bertugas mempersiapkan dan menyelesaikan pembentukan negara Indonesia merdeka. PPKI memiliki peran penting dalam menetapkan dasar negara dan aturan dasar bagi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada saat itu juga dilakukan perubahan pada sila pertama dari yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Selain itu, PPKI juga menetapkan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, sehingga menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Dalam proses lahirnya Pancasila, banyak contoh sikap yang menunjukkan nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan dalam sidang BPUPKI, di mana para tokoh berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama. Hal ini menunjukkan nilai kerakyatan karena keputusan diambil melalui pertimbangan bersama, bukan secara sepihak. Selain itu, perubahan bunyi sila pertama menunjukkan adanya sikap toleransi dan semangat persatuan, karena para tokoh bersedia mengubah rumusan demi menghargai perbedaan agama dan menjaga persatuan bangsa.
Kerjasama yang terjalin antar tokoh bangsa dari berbagai latar belakang juga mencerminkan nilai persatuan, karena mereka saling mendukung demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Terakhir, sikap yang selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan menunjukkan nilai keadilan, yaitu keinginan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila masih sangat penting untuk diterapkan oleh generasi muda saat ini. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, kita harus mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Sikap saling menghormati perbedaan juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta hubungan yang rukun dan damai. Selain itu, dalam menghadapi masalah, sebaiknya kita mengutamakan musyawarah atau berdiskusi bersama daripada bertengkar, sehingga dapat menemukan solusi yang baik untuk semua pihak. Kita juga harus bersikap adil dan peduli terhadap orang lain, seperti membantu teman yang membutuhkan dan tidak bersikap egois. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan ikut menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kesimpulan dari saya, dari proses lahirnya Pancasila, saya memahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan, tetapi justru bisa menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Para tokoh bangsa telah memberi contoh dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Saya juga belajar bahwa sikap saling menghargai dan toleransi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah keberagaman Indonesia. Selain itu, musyawarah menjadi cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, karena setiap orang bisa menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama. Nilai-nilai ini penting untuk diterapkan agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.